Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan belajar mengajar secara daring. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebiadaban menuju zaman yang penuh dengan peradaban seperti saat ini. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pekan lalu kita sudah membahas materi tentang manusia dan sejarah, kemudian waktu dalam sejarah dan juga ruang dalam sejarah. Bagaimana pentingnya manusia dalam sejarah itu sendiri, bagaimana pentingnya waktu, dan bagaimana pentingnya tempat dalam proses terjadinya sejarah. Hari ini, dalam pekan ini, kita akan membahas materi tentang ruang lingkup ilmu sejarah. Kita akan membahas pengertian sejarah dan bagian-bagiannya. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke materi pengertian sejarah. Kita mulai membahas dari pengertian sejarah menurut bahasa atau secara etimologi. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, syajarotun. Syajarotun yang artinya pohon. Syajara yang artinya terjadi, dan syajara an-nasab, yaitu pohon silsilah. Kenapa dikatakan berasal dari bahasa Arab menggunakan istilah pohon? Karena banyak nanti cabang-cabang ilmu sejarah itu sendiri. Jadi dia diambil dari bahasa Arab. Yang selanjutnya dari bahasa Yunani kuno, yaitu historia, ilmu atau belajar dengan cara bertanya-tanya. Mengapa sejarah itu akan selalu menimbulkan pertanyaan? Karena sejarah itu mengulik, membahas tentang peristiwa masa lalu yang selalu akan menjadi pertanyaan di dalam pikiran kita. Selanjutnya, bahasa Inggris, history, yaitu masa lampau umat manusia atau kejadian-kejadian yang dibuat oleh alam. Bahasa Belanda, geschiedenis, kejadian-kejadian yang telah dibuat oleh manusia. Bahasa Jerman, Geschichte, sesuatu yang telah terjadi. Jadi ini asal usul kata sejarah menurut bahasa atau secara etimologi. Sekarang kita masuk ke pengertian sejarah sebagai ilmu atau definisi sejarah sebagai ilmu. Secara umum, pengertian sejarah itu adalah semua kisah tentang masa lampau. Jadi semua kisah-kisah masa lalu atau kisah-kisah masa lampau itu adalah definisi atau pengertian sejarah secara umum. Sekarang kita menurut beberapa para ahli. Menurut Norman A. Cantor, sejarah adalah studi tentang apa yang diperbuat, dikatakan, dan dipikirkan oleh manusia pada masa lampau. Jadi segala sesuatu yang diperbuat oleh para tokoh, oleh para orang-orang terdahulu, apa yang mereka katakan dan apa yang mereka pikirkan, itu adalah sejarah menurut Norman A. Cantor. Menurut R. Muhammad Ali, sejarah merupakan keseluruhan perubahan
dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi segala sesuatu yang terjadi di masa lampau yang benar adanya, benar keberadaannya, benar sejarahnya dalam bentuk fakta, itu adalah sejarah menurut R. Muhammad Ali. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah suatu penjelasan yang cerdas tentang asal-usul segala sesuatu atau suatu pengetahuan mendasar tentang bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Itu menurut Ibnu Khaldun. Masih menurut para ahli, menurut Edward Hallett Card, sejarah adalah suatu proses interaksi yang terus-menerus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, atau dialog yang tidak henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Sejarah bermakna kontinuitas dan berkesinambungan, atau kejadian masa lampau memiliki hubungan dengan berbagai kejadian pada masa sekarang, sehingga manusia mempunyai pijakan untuk memprediksi masa yang akan datang. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi sekarang. Nanti kita akan bahas mengapa itu bisa terjadi. Sejarah dalam pandangan para tokoh. Menurut Herodotus atau Bapak Sejarah, sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan satu kitaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Jadi menurut Herodotus atau Bapak Sejarah, bahwasannya seorang tokoh atau masyarakat atau peradaban itu dapat dikisahkan. Ceritanya, kisah proses terjadinya, proses berkembangnya, proses jatuh bangunnya seorang tokoh itu adalah sejarah menurut Bapak Sejarah atau Herodotus. Menurut Aristoteles, sejarah bergelut dengan yang partikular dan hal aktual yang sudah terjadi. Artinya sesuatu yang terjadi di masa lampau. Aktual atau sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau itu adalah sejarah. Menurut Francis Bacon, sejarah mempelajari sesuatu dalam waktu dan tempat dengan ingatan sebagai instrumen esensial. Menurut Vico, sejarah adalah disiplin ilmu pertama manusia. Ia pusat pengertian manusia karena manusia menciptakan sejarah. Ini sudah kita bahas pekan lalu bagaimana manusia itu adalah sebagai sentral dalam sejarah itu sendiri. Masih tentang sejarah dalam pandangan para tokoh. Sekarang menurut Collingwood, sejarah ialah ilmu tentang tindakan manusia di masa lalu dan diperoleh melalui interpretasi bukti-bukti sejarah. Sejarah itu ada bukti-buktinya. Kalau dia mau dikatakan sebagai sejarah yang valid, sejarah yang menceritakan tentang kebenaran atau fakta. Ada juga cerita-cerita tentang khayalan, fiksi, dongeng, dan sebagainya. Itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah menyuguhkan fakta secara diakronis atau memanjang dalam waktu, ideografis atau bersifat mendeskripsikan, unik dan empiris
atau bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh. Nanti ada beberapa syarat sejarah itu bisa dikatakan sejarah. Sejarah bisa dikatakan sejarah apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Termasuk nanti di dalamnya ada empiris yang dijelaskan oleh Kunto Wijoyo. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya juga. Oke, itu tadi beberapa pengertian tentang sejarah secara bahasa, sejarah secara umum, dan sejarah menurut para tokoh-tokoh sejarah atau sejarawan-sejarawan, baik itu sejarawan internasional maupun sejarawan nasional. Sekarang tugas Anda di materi kali ini, di bab ini, di pekan ini adalah buatlah pengertian sejarah menurut pendapatmu secara pribadi. Jadi, kalian membuat pengertian sejarah menurut kalian sendiri. Tapi, berdasarkan teori-teori yang sudah kita pelajari tadi. Apa-apa saja teorinya, kalian lihat di materi yang tadi. Jadi, kalian buat, silahkan ditulis di buku, kemudian kalian foto, nanti kirimkan di Google Classroom mata pelajaran sejarah. Nanti dilampirkan saja di situ foto yang sudah kalian buat atau catatan pengertian sejarah menurut kalian tadi. Silahkan kalian posting ke Google Classroom. Baik, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan dikerjakan tugasnya. Pengertian sejarah menurut pendapat kalian sendiri. Ada dua cara jika kalian ingin mengerjakan materi pada pekan ini. Yang pertama, buat tulisannya, tulis tangan, tulis di buku, foto, dan lampirkan. Nanti akan ada tempat melampirkan foto. Atau yang kedua, kalian boleh langsung berbicara atau membuat videonya. Video tentang pengertian sejarah menurut kalian sendiri, kemudian posting di Google Classroom. Jadi ada dua pilihan. Boleh menulis dan difoto atau boleh langsung membuat video. Jelas? Jelas sekali. Jadi jangan bertanya lagi apa tugasnya, karena tugasnya sudah saya sampaikan secara jelas. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.